Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengapa kurikulum bisa berubah. Sebelum saya menjelaskan mengapa kurikulum itu berubah, saya akan menjelaskan apa itu arti kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat atau sistem rencana pengaturan mengenai bahan yang dipedomani oleh semua guru, siswa, dan bagaimana teknik atau aktivitas belajar mengajar di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Isi kurikulum memuat 5 aspek. Pertama, tujuan. Di dalam tujuan memuat bagaimana visi misi suatu kurikulum, lalu kompetensi yang akan diajarkan, capaian-capaian atau kontek-kontek yang akan dicapai. Yang kedua ada konten materi, yaitu materi-materi yang akan diajarkan, baik pengetahuan, keagamaan, sosial, ataupun keterampilan yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini mengatur beban mata pelajaran yang akan diajarkan, bagaimana distribusi jam pelajaran. Kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini dimaksudkan adalah mengatur bagaimana pembelajaran itu disampaikan di dalam kelas. Yang kemudian yang berikutnya ada evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Kurikulum di Indonesia lahir pada tahun 1947 setelah Indonesia 2 tahun mengalami kemerdekaan. Kurikulum ini dibuat dengan menggunakan istilah-istilah Belanda, yaitu mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi. Kemudian kurikulum juga berubah pada tahun 1952. Kurikulum baru ini menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu 1947, di mana dalam kurikulum ini mengatur tentang topik pembahasan setiap mata pelajaran. Kemudian kurikulum juga berubah pada tahun 1964, yaitu kurikulum dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Kemudian kurikulum juga mengalami perubahan pada tahun 1968. Kurikulum ini pengganti pemerintah baru, yaitu Orde Baru, dengan kurikulum baru, yaitu meninggalkan pemerintahan Orde Lama. Tujuan kurikulum ini untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Kemudian kurikulum juga berubah pada tahun 1975, yaitu kurikulum ditekankan yaitu pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep, di mana tujuan ini mengajarkan dirinci bagaimana pengembangan sistem instruksional yang muncul istilah rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kemudian kurikulum juga berubah pada 1984, di mana kurikulum ini dibuat sebelumnya dinilai lambat sehingga untuk merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Kemudian kurikulum berikutnya juga berubah pada tahun 1994, di mana kurikulum ini adalah menekankan pada materi pelajaran. Materi pelajaran kurikulum yaitu ditambah dengan muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kemudian kurikulum juga mengalami perubahan pada tahun 2004 dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menitik beratkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator evaluasi, menentukan keberhasilan, pengembangan pembelajaran. Kemudian kurikulum juga mengalami perubahan pada tahun 2006 dengan diberlakukannya KTSP, yaitu mengikuti perubahan Undang-Undang Nasional Pendidikan pada tahun 2003. Kemudian kurikulum juga mengalami perubahan dengan
istilah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menggantikan kurikulum KTSP, yaitu kurikulum ini menekankan pada kurikulum memiliki 4 aspek, yaitu aspek penilaian, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kemudian kurikulum juga mengalami perubahan, yaitu pada pemerintahan sekarang, yaitu dengan kurikulum merdeka, yang menekankan pada kemerdekaan untuk belajar, baik guru, peserta didik, dan pemangku kebijakan di dalam pendidikan untuk merumuskan eh, pendidikan yang lebih baik. Mengapa kurikulum perlu berubah? Dari perjalanan kurikulum tadi yang saya jelaskan bahwa kurikulum itu berubah dari masa ke masa. Pertama, ada 4 alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Pertama adalah menyesuaikan tantangan zaman. Zaman sekarang dan zaman masa lalu itu berbeda. Terbukti masa sekarang itu dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dunia internasional, kemudian kemajuan-kemajuan di bidang lainnya sehingga menuntut untuk terjadi perubahan kurikulum. Yang kedua, menyesuaikan kebutuhan murid. Kurikulum itu seharusnya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh murid untuk belajar. Yang ketiga, menyesuaikan tantangan di masa depan. Masa sekarang dan masa depan mungkin berbeda. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan bagaimana siswa atau murid di masa akan datang bisa hidup dan berkembang menjadi pemimpin bangsa. Kemudian yang keempat, menyesuaikan kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kebijakan pemerintah, sehingga pendidikan harus selaras dengan kebijakan atau istilahnya disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional. Perubahan kurikulum itu tidak serta-merta begitu saja berubah, tapi ada beberapa proses yang harus ditempuh. Bagaimana proses perubahan kurikulum itu terjadi? 1. Harus mempertimbangkan masukan para ahli pendidikan. Yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh tentang kurikulum. Bagaimana kurikulum yang telah dilaksanakan di masa lalu, yang telah dilaksanakan itu dievaluasi lebih baik. Kemudian yang ketiga, harus ada perumusan kebijakan dari Kementerian Kependidikan. Yang keempat, uji coba dan sosialisasi kurikulum, bagaimana itu digunakan. Yang kelima, implementasi kurikulum. Implementasi ini dimaksudkan adalah bagaimana penerapan kurikulum di sekolah-sekolah. Yang keenam, ada tahap evaluasi kurikulum. Bagaimana keberhasilan kurikulum tersebut agar bisa digunakan. Terima kasih Bapak Ibu telah bisa menyimak tentang bagaimana kurikulum itu berubah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.